Baik, perkenalkan, nama saya Tegar Satria Laksana, NIM 19601241071. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bahaya, penularan, dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Sebelumnya, perkenankan saya membacakan quotes dari Mario Teguh yang berisikan, jika engkau mencintai dirimu, engkau tak akan merusak kesehatan jiwa dan ragamu dengan kebiasaan buruk. Nah, hubungan quotes ini dengan materi yang akan saya presentasikan, yaitu kita sebagai pemuda bangsa hendaknya menjaga kesehatan jiwa dan raga dengan baik. Kita perlu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, terutama yaitu pergaulan bebas. Mengapa demikian? Karena pergaulan bebas ini merupakan sumber penularan penyakit HIV dan AIDS. Maka dari itu, kita perlu menghindari kebiasaan buruk ini agar tidak tertular penyakit tersebut. Selanjutnya yaitu pokok bahasan yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama, pengertian HIV. Yang kedua, pengertian AIDS. Yang ketiga, bahaya penyakit HIV atau AIDS. Yang keempat, penularan HIV atau AIDS. Yang kelima, gejala penularan HIV atau AIDS. Yang keenam, pencegahan HIV atau AIDS. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian HIV. Nah, apa itu HIV? HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Orang yang terjangkit virus ini akan terserang sistem kekebalan tubuhnya. Masuk materi yang selanjutnya, yaitu pengertian AIDS. AIDS sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS ini bukan merupakan penyakit keturunan, akan tetapi AIDS merupakan penyakit yang ditimbulkan dari terserangnya virus HIV. Nah, AIDS merupakan fase terminal atau akhir dari infeksi HIV. Selanjutnya, yaitu bahaya penyakit HIV atau AIDS. Bahaya besar penyakit AIDS yaitu yang pertama, AIDS merupakan penyakit menular. Menular. Mengapa demikian? AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, virus ini merupakan virus menular. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh pada manusia, yang mana menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh manusia, sehingga manusia mudah terjangkit infeksi penyakit. Yang kedua, kematian. Seperti penjelasan nomor 1 tadi, penyakit ini merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, jika sudah menyerang kekebalan tubuh manusia, maka manusia tersebut akan mudah terjangkit penyakit yang mana dapat menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga yaitu tidak bermoral. Penyakit ini timbul dari gaya hidup yang kebarat-baratan. Nah, gaya hidup ini biasanya nilai kehidupan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, nilai etik, dan nilai agama, termasuk nilai
hubungan seksual antar individu. Yang keempat, bunuh diri. Jika seseorang sudah menderita penyakit ini, maka akan menimbulkan depresi yang mendalam. Nah, permasalahan ini telah banyak memakan korban jiwa. Sebab mereka yang terjangkit akan penyakit ini biasanya akan mengakhiri penyakit yang dideritanya ini dengan bunuh diri. Kemudian yang kelima yaitu gila. Orang yang terjangkit penyakit ini akan kehilangan kepercayaan dirinya. Kemudian akan dijauhi orang karena terjangkit penyakit ini. Nah, penyakit ini menimbulkan stres yang begitu mendalam. Jika stres yang diderita ini dibiarkan terus-menerus, maka menyebabkan gejala kegilaan atau tidak mempunyai kesadaran normal. Materi yang selanjutnya yaitu penularan HIV atau AIDS. Penularan terjadi bila ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV seperti yang pertama, hubungan seksual. Nah, hubungan seksual ini merupakan hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Hubungan seksual ini bisa berupa homoseksual maupun heteroseksual. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. Penggunaan jarum suntik di sini biasanya dilakukan oleh pecandu narkoba, yang mana jarum suntik ini digunakan secara bersamaan. Nah, pemakaian jarum suntik secara bersamaan ini dapat menularkan HIV. Mengapa demikian? Nah, jika seseorang dari pecandu narkoba itu mengidap HIV, maka bisa menularkan HIV tersebut dari penggunaan jarum suntik yang digunakan secara bersamaan. Kemudian yang ketiga yaitu pada ibu hamil. Ibu hamil yang mengidap HIV akan berisiko menularkan penyakit HIV ini kepada bayi yang dikandungnya. Materi yang selanjutnya yaitu penularan HIV atau AIDS. Penularan HIV atau AIDS ini, seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demam. Yang kedua, rasa lemah dan lesu. Yang ketiga, sendi-sendi terasa nyeri. Yang keempat, batuk. Yang kelima, nyeri tenggorokan. Gejala-gejala ini merupakan gejala-gejala umum yang seperti halnya biasa dialami oleh flu. Gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja. Kemudian akan hilang dengan sendirinya. Gejala selanjutnya yaitu memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain, yaitu di antara yang pertama, demam yang berkepanjangan. Yang kedua, penurunan berat badan. Biasanya 10% dalam 3 hari. Yang ketiga, melemahnya tubuh. Yang keempat, pembengkakan kelenjar di sekitar leher, lipatan paha, dan ketiak. Yang kelima yaitu diare. Yang keenam, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus. Yang ketujuh, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Biasanya yang dapat terlihat itu adalah kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan seperti pada gambar ini. Ini merupakan gambar gejala dari penularan HIV atau AIDS. Kemudian, pencegahan HIV atau AIDS.
upaya-upaya pencegahan harus dikaitkan dengan bagaimana penularan AIDS dapat terjadi. Caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Artinya, yaitu telah kita ketahui bahwa infeksi HIV terutama terjadi melalui hubungan seksual. Oleh sebab itu, pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual ini merupakan peranan yang paling penting. Untuk itu, kita senantiasa perlu menekankan hal-hal seperti tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, kemudian tidak bergonta-ganti pasangan, dan kita perlu meningkatkan iman dan takwa supaya kita dapat terhindar dari hubungan seksual di luar pernikahan. Yang kedua yaitu pencegahan penularan melalui darah. Penularan HIV melalui darah menuntut kita untuk lebih berhati-hati lagi dalam berbagai tindakan yang berhubungan dengan darah. Tindakan-tindakan tersebut diantaranya yaitu ada transfusi darah, penggunaan produk darah yaitu seperti plasma darah, dan penggunaan jarum suntik. Nah, sebelum melakukan tindakan tersebut, kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah hal tersebut itu steril atau tidak tercemar HIV. Nah, kita perlu mengeceknya lebih mendalam lagi supaya kita tidak tercemar penyakit HIV ini atau tertular. Nah, yang ketiga yaitu pencegahan penularan melalui ibu dan anak. Seorang ibu yang terinfeksi HIV, risiko penularan penyakit ini terhadap janin yang dikandungnya atau bayi cukup besar. Risiko itu akan semakin besar jika si ibu telah terkena atau menunjukkan gejala-gejala HIV atau AIDS. Oleh karena itu, bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV atau AIDS, dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali atas kehamilannya. Nah, itu dia pencegahan HIV atau AIDS. Seperti pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu, kita perlu menyelenggarakan upaya-upaya pencegahan tersebut. Yang mana nantinya agar kita tidak tertular penyakit ini. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya presentasikan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu informasi personal dari saya. Nah, saya ulangi kembali, nama saya Tegar Satria Laksana. Untuk alamat, saya beralamatkan di Desa Guyangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Status saya yaitu mahasiswa, atau lebih tepatnya, saya adalah mahasiswa Prodi PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian untuk email saya yaitu tersatria.laksa29@gmail.com. Untuk sosmed yaitu IG, ada di @raget. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya presentasikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.